crack it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan lagi, saya Erin Dimyati dengan NIM 1930802030. Saya berasal dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Radin Palembang. Baiklah, di video kali ini saya akan mereview jurnal biokimia yang berjudul Isolasi dan Identifikasi Senyawa Flavonoid pada Daun Sembukan atau Paderia foetida L, serta uji aktivitasnya sebagai antioksidan. Kita langsung saja, yang pertama yaitu latar belakang. Jadi pada jurnal Isolasi dan Identifikasi Senyawa Flavonoid pada Daun Sembukan Paderia foetida L serta uji aktivitasnya sebagai antioksidan, yang pertama yaitu fungsi flavonoid bagi tubuh manusia untuk mencegah penyakit kardiovaskuler, atau sebab flavonoid adalah senyawa fenolik yang memiliki sifat antioksidatif yang berperan dalam mencegah kerusakan sel oleh radikal bebas yang reaktif. Kemudian yang kedua yaitu dalam tumbuhan sembukan Paderia foetiva L cukup banyak diantaranya Aspergillosis, Deactylis peruloside, Phaedoriside, iridoid glycosidia, Scanderoside, asam pederosidik, arbutin, gamma sitosterol, dan minyak astiri. Senyawa iridoid glikosida adalah salah satu senyawa yang memiliki manfaat beragam, di antaranya untuk imunomodulator, antihepatotosik, antipasmodik, hipoglikemik, antitumor, dan inflamasi, antivirus, dan aktivitas purgatif. Kemudian yang kedua, adanya rumusan masalah. Di jurnal kali ini terdapat rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana data pergeseran panjang gelombang isolat F2. Kemudian yaitu bagaimana hasil pengukuran aktivitas antioksidan pada isolat. Selanjutnya adanya tujuan. Jadi di jurnal ini terdapat beberapa tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui data pergeseran panjang gelombang isolat F2. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil pengukuran aktivitas antioksidan pada isolat. Yang keempat yaitu adanya manfaat dari penelitian ini. Yang pertama yaitu manfaatnya agar mengetahui kandungan senyawa flavonoid pada ekstrak N-butanol daun sembukan, serta kemampuannya dalam menangkal radikal bebas, mendorong penelitian ini untuk dilakukan dengan mengisolasi dan mengidentifikasi senyawa flavonoid yang terkandung di dalam, serta untuk menguji aktivitasnya sebagai antioksidan. Yang kedua yaitu manfaatnya sebagai alternatif dalam mencegah kerusakan sel oleh radikal bebas yang reaktif. 5 yaitu metodologi. Baiklah, di metodologi terdapat beberapa langkah-langkah. Yang pertama adalah alat dan bahan. Yang pertama yaitu bahan tumbuhan yang digunakan sebagai bahan penelitian ini adalah daun sembukan atau Paderia foetida L yang tua, diambil di daerah Buduk, Dalung, Bali pada bulan November tahun 2016. Bahan kimia yang digunakan dalam penelitian ini adalah etanol, N-heksan, kloroform, etil asetat, N-butanol, alkoades, serbuk magnesium, asam klorida pekat dan 5%, asam sulfat pekat, natrium hidroksida 2 molar dan 10%, asam asetat glasial, asam borat, aluminium klorida 5%, kristal divinyl pikril hidrasi, kromatografi lapis tipis KLT, dan preparatif.
Kemudian peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pisau, gunting, blender, neraca analitik, gelas beker, batang pengaduk, labu ukur, pipet tetes, pipet mikro, aluminium foil, kertas saring, tabung reaksi, corong pisah, botol pial, penguap putar vakum, seperangkat alat kromatografi lapis tipis, lampu UV 254 nanometer dan 366 nanometer, seperangkat alat spektrofometer UV-Vis, double beam Shimadzu UV 1800 dan spektrofometer FTAR Shimadzu IR Prestige 21. Kemudian cara kerja. Jadi di cara kerja ada beberapa tahapan terlebih dahulu. Tahapan pertama yaitu ekstraksi dan partisi daun sembukan. Serbuk halus daun sembukan sebanyak 1.200 gram, dimerasi dengan 100 liter etanol teknis 90%. Filtrat hasil meserasi diuapkan menggunakan penguap putar vakum hingga pekat. Ekstrak pekatnya dilarutkan dengan etanol berbanding air 7:3, diluapkan etanolnya sehingga tersisa ekstraksi air. Ekstraksi air tersebut dipartisi dengan berbagai macam pelarut yaitu N-heksan, kloroform, etil asetat, N-butanol. Selanjutnya diuji flavonoid. Uji fitokimia flavonoid. Uji flavonoid menggunakan reaksi sebagai berikut. Pertama yaitu uji dengan NaOH 10%. Sedikit sampel diberikan beberapa tetes NaOH 10%, reaksi positif jika adanya perubahan warna yang spesifik. Selanjutnya uji well starter, yang mana sedikit sampel ditambahkan serbuk magnesium dan HCl pekat, reaksi positif jika adanya perubahan warna yang spesifik. Uji Bates-Smith-Maxwell, sedikit sampel ditambahkan beberapa tetes H2SO4 pekat, dipanaskan selama 5 menit, reaksi positif jika adanya perubahan warna yang spesifik. Tahapan selanjutnya itu adalah pemisahan dan pemurnian. Ekstrak yang positif flavonoid selanjutnya dipisahkan dengan metode KLT preparatif. Pengembang digunakan berdasarkan uji KLT yaitu BAAA 4:1:5 dan fase diam silika gel GF5254. Noda pada plat KLT preparatif dapat dilihat melalui lampu UV 25 nanometer dan 366 nanometer. Noda yang dihasilkan dikeruk dilarutkan dengan etanol PA. Selanjutnya diuji flavonoid dan kemurniannya dengan KLT. Tahap selanjutnya adalah identifikasi isolat positif flavonoid yang relatif murni. Selanjutnya diidentifikasi menggunakan FTAR dan UV-Vis. Sedikit isolasi dan ditambahkan serbuk KBr, digerus, dimasukkan ke dalam sel dan disiapkan identifikasi menggunakan FTAR. Identifikasi dengan UV-Vis dilakukan melalui beberapa tahap yaitu sedikit isolat diencerkan dengan etanol dan diukur panjang gelombangnya. Isolat yang telah larut dalam metanol selanjutnya ditambahkan bereaksi geser NaOH, AlCl3, AlCl3 plus HCl, NaOAC, H3BO3 serta H3BO3 plus HCl. Diukur panjang gelombangnya. Kemudian uji aktivasi antioksidan DPPH. Pembuatan larutan DPPH sebanyak 0,004 gram. Kristal DPPH dilarutkan dalam etanol dengan menggunakan labu ukur 100 ml sehingga diperoleh larutan DPPH 0,004%. Selanjutnya pembuatan larutan uji sampel. Sebanyak 2,5 mg sampel dilarutkan dengan etanol pada labu ukur 25 ml, dikocok dan disaring sehingga diperoleh larutan induk dengan konsentrasi 100 ppm. Konsentrasi induk dibuat menjadi 4 bagian larutan seri dengan konsentrasi 10, 25, 50 dan 75 ppm. Masing-masing dari larutan seri di pipet 100, 250, 500 dan 750
liter dimasukkan ke dalam lampu ukur 10 mili dan ditambahkan etanol sampai tanda batas. Kemudian selanjutnya adalah pengujian aktivitas antioksidan. Sebanyak 3 mili DPPH 0,004% dimasukkan ke dalam kuvet, didiamkan selama 30 menit, diukur panjang gelombangnya dengan UV vis untuk absorbasinya sampel larutan uji pipet 1 mili, dimasukkan ke dalam kuvet, ditambahkan 2 mili DPPH 0,004%, campuran dikocok dan didiamkan selama 30 menit. Absorbansi dibaca menggunakan spektrofometri UV vis pada lambda max 516,2 nanometer. Aktivitas antioksidan dapat dilihat dengan menurunnya serapan larutan DPPH sebagai akibat adanya penambahan sampel. Sedangkan nilai persen perendaman radikal bebas dihitung berdasarkan presentasi inhibisi terhadap radikal DPPH dari masing-masing konsentrasi larutan sampel. Kemudian 6 yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama hasil dari ekstraksi dan partisi daun sembukan. Hasil ekstraksi 1.200 kg serbuk kering daun sembukan tuah menghasilkan 84,90 gram ekstrak pekat etanol. Hasil partisi 700 gram ekstrak pekat etanol diperoleh 6,89 gram N-heksan, 4,24 gram kloroform, 0,34 gram etil asetat, 3,12 gram N-butanol, dan 26,85 gram air. Ekstrak yang mengandung senyawa flavonoid adalah ekstrak etil asetat, N-butanol, dan air karena ketiga ekstrak tersebut menunjukkan perubahan warna yang spesifik ketika diuji dengan menggunakan reaksi flavonoid. Kemudian hasil pemisahan dan pemurnian. Pemisahan ekstrak N-butanol dengan KLT preparatif menghasilkan 5 fraksi F2 dan fraksi F4 positif mengandung flavonoid. Fraksi 2 dianalisis lebih lanjut karena jumlahnya mencukupi untuk dilakukan pemurnian, identifikasi, dan uji aktivitas antioksidan. Hasil uji pemurnian menggunakan LT menghasilkan 1 noda dengan pengembangan N-butanol berbanding asam asetat glasial berbanding N-butanol banding etanol banding Aquades BIE 14:1:2,2 dan kloroform asam asetat glasial Aquades KAA bandingnya 30:15:2. Kemudian hasil dari identifikasi isolat. Hasil identifikasi isolat F2 ditunjukkan pada gambar 1, gambar yang di samping sebelah kanan dengan spektrofometer FTRR. Gambar tersebut menunjukkan vibrasi ulur gugus min-OH terikat bentuk pita melebar terdapat pada daerah gelombang 3257,77 cm min-1 dan ditunjang dengan adanya vibrasi tekuk CO alkohol pada gelombang 1062,78 cm min-1. Kedua serapan tersebut mengidentifikasikan adanya gugus OH alkohol yang terikat pada atom karbon. Serapan lemah pada gelombang 3052,65 cm menunjukkan gugus CH aromatik. Dugaan tersebut diperkuat dengan serapan dari C rangkap 2 aromatik pada gelombang 1629,85 cm min-1 dan diserapan lemah dari tengkuk CH aromatik pada daerah bilangan gelombang 800,46 cm min-1, bilangan gelombang 2906,73 cm min-1 dan 2839,22 cm min-1 diduga serapan CH alifatik serta serapan lemah dari vibrasi tekuk CH alifatik pada gelombang 572,86 cm min-1. Pita serapan kuat bentuk pita tajam pada daerah gelombang 1867,09 cm min-1 menunjukkan adanya gugus karbonil. Itu C rangkap 2. Sedangkan serapan pada daerah gelombang 1157,79 cm min-1 bentuk pita melebar menunjukkan adanya gugus C0 atau ether sehingga isolat diduga terdapat gugus-gugus fungsi OH, CH alifatik, CH aromatik, C rangkap 2
aromatik, CH alkohol, C rangkap 2, dan CO eter yang dimana gugus fungsi merupakan gugus fungsi yang dimiliki senyawa flavonoid. Kemudian analisis isolat F2 dengan spektrofometer UV-Vis menunjukkan terdapat duanya pita pada serapan maksimum 2883,80 nanometer pada pita 2 dan bentuk bahu pada 315,60 nanometer yang merupakan pita 1. Senyawa flavonoid golongan flavonoid menurut Markham memberikan rentangan serapan panjang gelombang 275 sampai 295 nanometer pada pita 2 dan 300 sampai 330 nanometer bahu pada pita 1 sehingga isolat F2 diduga golongan flavon. Pergerisan serapan pada pita 2 mempengaruhi pola oksigenasi pada cicin A sehingga pergeseran serapan pada pita 1 mempengaruhi pola oksigenasi pada cicin B. Pergeseran batokromik pita 1 ditunjukkan pada tabel 1. Setelah ditambahkan dengan NaOH, batokromiknya bergeser sebesar 75,4 nanometer dan terjadi penurunan intensitas setelah 5 menit. Terjadinya pergeseran batokromik dan penurunan intensitas pada pita 1 kemungkinan menunjukkan adanya gugus OH pada C3 absen dan serta C4 absen. Pergeseran batokromik pada pita 1 setelah ditambahkan NaOH ditandai dengan adanya gugus OH dan C3 dan C4 absen. Pergerakan batokromik pada pita 1 setelah ditambahkan reaksi H3BO3 menunjukkan keberadaan gugus orto dihidroksi pada C3 absen dan C4 absen. Berdasarkan batokromik pada pita 1 setelah ditambahkan reaksi AlCl3 menunjukkan adanya OH pada C3 yang membentuk kompleks antara gugus keton dan AlC3. Batokromik bergeser pada pita 1 setelah ditambahkan reaksi HCl menunjukkan adanya gugus orto dihidroksi pada cicin B pada C3 absen dan C4 absen. Kerangka dasar senyawa flavonoid ditunjukkan pada gambar 2 itu pada sebelah kiri. Kemudian uji aktivitas antioksidan yaitu atau antioksidan DPPH. Isolat murni diuji aktivitas antioksidannya bertujuan untuk mengetahui kemampuan isolat dalam menangkap radikal bebas. Pengukuran aktivitas antioksidan ditunjukkan pada tabel 2. Tabel di bawah ini, aktivitas isolat pada konsentrasi 50 ppm sudah mencapai titik jenuh sebab penambahan konsentrasi sampai dari 50 sampai 75 ppm tidak menunjukkan adanya penurunan absorbansi seperti pada tabel 2, sehingga isolat dapat peredaman radikal bebas DPPH sebesar 21,59% pada konsentrasi 50 ppm. Hasil pengukuran tersebut menunjukkan bahwa isolat memiliki efektivitas sebagai penangkap radikal bebas yang kurang baik karena persentase peredamannya kurang dari 50%. Baiklah, itu saja mungkin pemaparan dari jurnal biokimia pada hari ini. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.